Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi di sini dengan Bu Susi. Bu Susi akan bawakan topik di pertemuan kita yang keempat, yaitu mengenai pengaruh komunikasi nonverbal dan verbal dalam public speaking. Sudah siap belajarnya? Baiklah, kita akan mulai. Untuk topik yang keempat ini, ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah komunikasi nonverbal dalam public speaking, mulai dari gestur, penampilan, dan ekspresi wajah. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang komunikasi verbal dalam public speaking, penggunaan bahasa yang kontekstual dan efektif. Sedangkan pembahasan yang terakhir adalah pengaruh komunikasi nonverbal dan verbal dalam public speaking. Baiklah, kita mulai untuk sesi satunya. Sesi yang pertama, komunikasi nonverbal dalam public speaking. Kalian tahu apa itu gestur? Kemudian kalian pasti sudah lihat penampilan dari orang di sekitar kalian, penampilan kalian, juga ekspresi wajah kalian ketika kalian berbicara. Bahkan tanpa berbicara pun orang bisa terlihat dari ekspresi wajahnya. Apakah dia marah, apakah dia sedih, apakah dia bahagia. Dari gestur tubuhnya juga akan terlihat. Komunikasi nonverbal dalam public speaking. Secara sederhana, komunikasi nonverbal itu adalah isyarat yang bukan kata-kata. Seperti yang disampaikan oleh Larry, bahwa komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan, mulai dari gestur, penampilan, ekspresi wajah yang dihasilkan oleh individu, dan penggunaan lingkungan oleh individu. Kita akan bahas mengenai fungsi dari komunikasi nonverbal itu sendiri. Fungsi yang dilihat dari hubungan dengan perilaku verbal. Yang pertama, komunikasi nonverbal tadi berfungsi mengulangi komunikasi verbal. Jadi dia bisa mengulangi, dia bisa juga menunjang. Yang kedua, dia akan membantu mempertegas komunikasi verbal. Jadi misalkan kita berbicara, misalkan kita lagi sedih, otomatis kan kita berbicaranya juga bernada sedih. Kemudian wajah dan mimik kita bisa juga dalam kondisi kelihatan seperti ketika menangis, kondisinya kita lagi sedih kan itu. Kemudian kita juga dapat menggantikan komunikasi verbal dalam keadaan tertentu. Jadi kita nggak memakai komunikasi verbal, tapi kita gunakan aja komunikasi nonverbal. Misal seorang ibu yang yang tidak ingin anaknya misalkan lari-lari gitu aja ya. Jadi cukup dia mengangkat tangannya, kemudian misalkan dia rame, suruh diam dengan cara itu saja. Gak perlu memakai verbal, tapi bisa menggunakan komunikasi nonverbal. Hanya dengan misalkan seperti itu. Yang kedua adalah meregulasi perilaku dari verbal itu sendiri. Dari fungsi gerak mata, itu ada beberapa macam fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi yang pertama adalah emblem. Emblem sendiri adalah gerakan mata tertentu yang merupakan simbol yang memiliki kesetaraan dengan simbol verbal. Yang kedua adalah regulator. Regulator di sini adalah tanda dari kontak mata saat berkomunikasi. Kemudian yang ketiga adalah ilustrator. Ilustrator ini adalah menggambarkan emosi suatu individu. Yang keempat, customizer. Ini adalah gerak mata menyesuaikan situasi dan kondisi dari seseorang. Yang kelima adalah effect display. Pembesaran pupil mata dan dapat dikaitkan dengan beberapa rasa emosional. Misalkan orang marah biasanya pupil matanya akan membesar, misalkan seperti itu. Orang yang mengantuk biasanya pupil matanya akan mengecil. Nah, jenis-jenis dari komunikasi nonverbal tadi itu bisa diklasifikasikan menjadi 8. Yang pertama adalah ekspresi wajah. Yang kedua adalah gestur tubuh, misalnya seperti tadi, gestur tubuh untuk supaya orang diam. Kemudian dari postur tubuh. Nah, misalkan kalian ini di kelas, terus kalian pengen pulang, secara nggak sengaja postur tubuhnya, cara duduknya udah ada di ujung kursi. Bukan nempel ke sandaran kursi. Biasanya seperti itu. Kemudian ada paralinguistik. Kemudian juga ada tatapan mata. Nah, tatapan mata ini misalnya tatapan seseorang yang udah lama nggak bertemu, terus kangen, tatapannya kan kelihatan. Kalian pasti tahu itu ya, dan paham pasti ya. Kemudian ada lagi sentuhan.
ada lagi dari penampilan maupun objek. Oke, dari section yang ke-1 kita akan beralih ke section yang kedua. Section yang kedua adalah komunikasi verbal dalam public speaking. Dalam artian kita menggunakan bahasa yang kontekstual dan efektif. Bahasa verbal, sekarang yang ditanyakan bahasa verbal itu apa? Ternyata bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan apa? Pikiran, kemudian menyatakan perasaan, maksud kita ini supaya dipahami oleh seseorang, oleh kelompok ataupun komunitas. Itu adalah bahasa verbal. Prinsip-prinsip komunikasi verbal. Yang pertama ada interpretasi menciptakan makna. Di sini yang saya tekankan ada banyak interpretasi yang muncul atas pertanyaan verbal. Jadi sebuah pesan biasanya membawa konsekuensi makna yang akan kita pahami. Yang kedua adalah transmisi budaya. Di transmisi budaya, sebagai penerusan atau pewarisan ini diucapkan manusia berdasarkan transmisi serta bentuk-bentuk lingkungan yang mempengaruhinya. Jadi bisa dikatakan komunikasi adalah aturan yang dipandu. Pemahaman bersama terhadap makna dan macam komunikasi yang cocok atau tidak cocok dalam berbagai situasi. Pengaruh komunikasi nonverbal dan verbal dalam public speaking. Untuk nonverbal, dia bisa memberikan perhatian kepada audiens sehingga audiens tetap fokus pada public speaker. Gara-gara dia memakai komunikasi nonverbal. Yang kedua, memberikan kebenaran dalam informasi, jadi bisa menunjang informasi itu. Sedangkan kalau komunikasi verbal, pengaruhnya dalam public speaking adalah satu, pertukaran ide yang efektif. Jadi kita dengan berkomunikasi kita bisa bertukar ide. Kemudian yang kedua, menonjolkan artikulasi dan intonasi. Kemudian yang ketiga, membuat sosialisasi lebih efektif. Jadi misalkan seseorang yang mensosialisasikan suatu program, dia bisa memakai komunikasi verbal ditunjang dengan komunikasi nonverbal. Oke, kita beralih ke seksi yang ketiga. Seksi yang ketiga adalah pengaruh komunikasi nonverbal dan verbal dalam public speaking. Pengaruhnya secara garis besar adalah bahwa dengan memakai komunikasi verbal, kita itu bisa menyampaikan ide kita, kemudian kita bisa menambahkan kejelasan artikulasi, kemudian kita tambahkan intonasi, sehingga membuat apa yang akan kita sampaikan tadi menjadi lebih efektif. Ditunjang dengan adanya komunikasi nonverbal. Jadi cara penggunaannya secara bersamaan. Jadi audien akan lebih memperhatikan kepada kita, akan lebih fokus kepada kita sebagai seorang public speaker dan juga memberikan kebenaran dalam informasi. Demikian materi pertemuan ketiga kita. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.